Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Triana dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat sistem otomatis menggunakan metode deep learning, lebih tepatnya metode CNN, yaitu sistem otomatis untuk mendeteksi apakah seseorang masuk ke laboratorium itu menggunakan jas lab atau tidak dengan klasifikasi 5 jenis seragam. Nah, untuk tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari praktikum elektronika lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode deep learning apa yang saya gunakan untuk membuat sistem ini, yaitu menggunakan metode deep learning CNN atau Convolutional Neural Network, di mana untuk CNN ini berfungsi untuk mengklasifikasikan gambar. Nah, CNN ini bekerja dengan mengekstraksi fitur-fitur visual dari gambar menggunakan lapisan konvolusi, kemudian diperkecil dimensinya menggunakan max pooling dan dilapisi oleh fully connected layer untuk menentukan kelas atau kategori gambarnya. Nah, di sini saya menggunakan 5 buah dataset. Yang pertama adalah jas lab, kemudian jas almet, baju formal, baju batik, dan juga jas kemeja fisika. Nah, setelah itu di sini dataset yang saya ambil itu sebanyak 200 foto dengan selama 30 approach. Lalu nanti akan dilatih datasetnya. Nah, kemudian yang kedua di sini penjelasan prinsip kerja dan fungsinya. Nah, untuk prinsip kerjanya saya di sini membuat sistem ini supaya sistem otomatis ini dapat mengenali apakah kita ketika masuk lab bisa menggunakan jas laboratorium atau tidak, lalu memberikan respon melalui Arduino berupa LED dan juga buzzer. Nah, untuk cara kerjanya dimulai dari kamera. Di sini kamera akan menangkap gambar pengguna secara langsung atau secara real time menggunakan kode real time. Kemudian gambar ini akan diproses oleh program Python. Itu program real time yang telah saya buat, kemudian dikirim ke model deep learning atau CNN yang sebelumnya sudah saya latih. Nah, jadi setelah itu model ini akan menganalisis gambar. Jadi apakah menggunakan untuk menentukan apakah kita menggunakan jas lab atau tidak. Jadi yang dikenali adalah 5, jas lab, jas almet, kemeja fisika, kemudian baju formal dan juga baju batik. Nah, setelah pakaian dikenali, maka sistem akan mengambil keputusan bahwa kalau misalkan pakaian yang terdeteksi adalah jas lab, maka program akan mengirimkan kode 1 ke Arduino, yang artinya kita menggunakan kode Arduino itu 1 tuh LED-nya menyala. Jadi pakaiannya sudah sesuai jas lab. Tapi kalau misalkan yang terdeteksi itu bukan jas lab seperti jas almet atau kemeja fisika, maka di sini sistem akan mengirimkan nilai 0 ke Arduino sehingga akan menyalakan buzzer sebagai peringatan bahwa pakaian tidak sesuai. Nah, kemudian di sini saat pendeteksian juga terdapat akurasi. Jadi semakin besar akurasinya maka semakin jelas, semakin benar apa yang kita gunakan ini. Jadi secara singkat ini sistem ini bisa mendeteksi jenis pakaian kemudian mengendalikan perangkat fisik melalui Arduino berdasarkan hasil deteksi tersebut. Nah, baik, di sini merupakan kode pemrograman untuk pengambilan dataset, di mana import CP ini digunakan untuk mengambil gambar, menyimpan gambar, atau membuka webcam yang pada kamera kita. Kemudian laptop kita. Kemudian untuk OSC itu membuka sistem, menyimpan file dan sebagainya. Nah, di sini ada kode pemrograman untuk membuat file jika file datasetnya belum ada. Kemudian di sini ada pengambilan datasetnya. Kemudian di sini ada settingan untuk membuka kamera dan pengambilan dataset. Di sini juga ada untuk mengambil dataset. Jadi kita menggunakan 5 buah dataset, yaitu jas almet, jas lab, kemudian batik, kemeja fisika, baju formal. Nah, kemudian di sini ketika sudah mengambil dataset, maka di sini akan ada settingan untuk di sini untuk ambil data jas almet, ambil data jas lab, ambil data baju batik, kemeja fisika, dan baju formal. Nah, ini merupakan kode pemrograman dari dataset. Nah, baik, di sini saya akan mengambil dataset dengan 5 buah dataset. Kita akan membuka webcam lalu mengambil satu-satu dengan menekan tombol S dan kode huruf untuk memulainya.
Nah, baik, di sini merupakan kode pelatihan yang akan digunakan untuk melatih CNN ini, yaitu melatih dataset yang telah kita ambil sebelumnya. Di sini ada import OS untuk mengakses folder dan file, kemudian NumPy untuk array dan numerik, kemudian ada import CV2 untuk membaca dan ubah ukuran gambar, untuk Matplotlib itu untuk grafik akurasi dan loss, kemudian ada Sklearn di sini untuk bagan untuk evaluasi, kemudian ada Seaborn untuk memvisualisasi convolution metric, kemudian ada model from crash model untuk membangun model CNN. Nah, di sini yang paling utamanya adalah crash model atau di sini tuh karena kan CNN ini harus memisahkan gambar, kemudian mengklasifikasikan gambar, jadi menggunakan crash dan juga TensorFlow. Nah, kemudian di sini untuk fungsi untuk memuat gambar dan label, untuk memuat dataset, dan ini settingan-settingannya. Jadi di sini akan menghasilkan grafik akurasi di mana sumbu X-nya adalah jumlah epoch, yaitu proses iterasi model belajar dari data total 30 epoch. Kemudian di sini tumbuhnya akurasi itu nilai akurasi antara 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Di mana nilai iterasi sudah bagus yaitu 1. Nah, dari data grafik ini akurasi model langsung meningkat sangat cepat di awal dan langsung mencapai akurasi sempurna 100%. Jadi artinya model ini mampu mempelajari fitur gambar dengan sangat baik. Untuk gambar kedua ini adalah convolution metric yang memperlihatkan detail prediksi model terhadap data uji untuk setiap kelas pakaian. Jadi sumbu vertikal ini merupakan label asli dari gambar, kemudian sumbu horizontal di sini prediksi dari model. Jadi di sini untuk baju batik 33, untuk baju formal 48, kemudian baju jas alma mater 37, untuk jas lab 38, dan untuk kemeja 44. Jadi untuk sel di luar diagonal bernilai 0 tidak ada kesalahan klasifikasi antar kelas. Nah, untuk kode pemrograman yang terakhir di sini ada real time. Untuk kode pemrograman pengujiannya di sini kita menggunakan importnya seperti biasa CV, NumPy, tapi menambahkan serial itu menghubungkan Arduino dan juga Python ini. Nah, kemudian di sini deteksi kamera otomatis ini untuk Arduino ganti COM-nya, jadi kita menggunakan COM-nya COM 3 pada Arduino, jadi kita ganti menjadi COM 3. Nah, kemudian ini untuk pendeteksiannya, dan di sini probabilitasnya kita gunakan 0,3. Kemudian di sini ada label just lab-nya, ketika misalkan terdeteksi just lab maka akan mengirimkan kode 1 ke Arduino, jika bukan just lab maka akan mengirimkan kode 0 ke Arduino. Baik, di sini merupakan kode pemrograman dari Arduino-nya. Di sini kita mendeklarasikan pinnya. Untuk LED kita masukkan ke pin 7, untuk buzzer pin 8. Kemudian untuk file setupnya, perintahnya berulangnya. Di sini LED pinnya output dan buzzer pin juga sebagai output. Nah, kemudian di sini ada kode pemrograman untuk membaca dari Python. Nah, di sini ketika 1 maka just LED nyala, buzzer mati. Kemudian jika 0 maka LED mati, kemudian buzzer nyala. Nah, dengan nyala 1 kHz. Nah, kemudian kita akan uji cobanya secara langsung. Baik, di sini jadi untuk rangkaian hardware-nya di sini memakai Arduino Uno, kemudian di sini ada buzzer dan juga LED serta resistor 330 ohm. Yang dimana buzzer positif ini terhubung ke pin 8 Arduino, kemudian LED ini yang terhubung ke resistor, lalu positifnya terhubung ke pin 7 dari Arduino. Nah, untuk negatifnya atau groundnya dihubungkan ke ground Arduino, kemudian untuk masing-masing positifnya dihubungkan ke 5 volt. Baik, di sini kita akan mencoba merunning menggunakan baju batik terlebih dahulu. Running run mode. Nah, di sini terdeteksinya adalah baju batik sebesar 76 akurasinya, dan buzzernya menyala. Nah, karena mengapa? Jadi ketika kita mau masuk ke suatu ruangan, kalau misalkan baju batik atau baju formal atau baju jas alma mater, kemeja fisika, maka akan nyala buzzer. Namun jika jas lab maka akan nyala LED. Nah, di sini terdeteksi baju batik 60,% Nah, untuk sekarang di sini terdeteksi just lab 99,71%, di mana LED-nya yang menyala. Nah, seperti ini.
Jadi ketika kita masuk satu ruangan, maka jas lab ke laboratorium, kalau misalkan kita memakai jas lab yang benar dan rapi, maka di sini terdeteksi. Nah, di sini untuk uji coba yang terakhir, yaitu menggunakan baju formal yang telah saya ambil pada saat pengambilan dataset. Di sini terdeteksi baju formal itu 53 sampai 56 akurasinya. Mengapa demikian? Karena ini kan sama-sama ada yang berlatar hitam, berwarna hitam, sehingga hampir ketukar dengan dataset pada kemeja fisika. Nah, di sini buzzernya juga menyala, menandakan bahwa tidak boleh masuk ke suatu ruangan jika bukan jas lab. Di sini ketika saya menggunakan jas alma mater, di sini sudah terdeteksinya kemeja fisika karena model lumayan sulit membedakan antara warna jas almet dan juga warna kemeja fisika, dikarenakan warnanya yang sama sehingga terdeteksinya adalah kemeja fisika dan buzzernya menyala.